Di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu Anita akan menyampaikan firman buat kita bersama, dan firman hari ini topiknya permulaan yang baru. Silakan Bu Anita. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah komunitas kebangkitan yang bersukacita. Kita adalah komunitas kebangkitan yang bersukacita. Amin. Judul khotbah hari ini adalah permulaan yang baru. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sebagai pengantar, setelah Yesus datang sebagai Kristus, menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia di kayu salib, mengalahkan kuasa mati dan kuasa setan dan kuasa dosa, lalu bangkit. Apa yang diperintahkan setelah itu, apa yang diperintahkan Yesus kepada kita? Yesus lahir sebagai keturunan perempuan. Walaupun tidak berdosa, ia mati di kayu salib. Karena kita, menggantikan kita. Mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis sekali untuk selama-lamanya melalui kebangkitannya. Dan selama 40 hari, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan perintah yang sangat penting kepada para muridnya. Perintah itu adalah memberitakan Injil ini kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi dan menjadikan mereka muridnya. Oleh karena itu kita harus taat sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah dan bersukacita di dalamnya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Kisah Para Rasul dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama mencakup pasal 1 hingga 7 yang membahas tentang pendirian dan pertumbuhan gereja di Yerusalem. Bagian kedua mencakup pasal 8 hingga 12 yang menggambarkan pelayanan transisi di mana Injil berkembang dari gereja Yerusalem ke Palestina dan daerah sekitarnya. Bagian ketiga mencakup pasal 13 hingga 28 yang menceritakan karya Tuhan dalam penyebaran Injil melalui gereja Antioquia, memperlihatkan bagaimana Injil berkembang dari Antioquia hingga mencapai Roma. Kebaktian bahasa Indonesia di gereja Yewon ini juga terbagi dalam 3 tahap. Pertama, kebaktian ini didirikan pada tahun 2018 dan terus mengalami pertumbuhan hingga saat ini. Kedua, Injil disampaikan kepada orang Indonesia yang tinggal di Korea, dan melalui mereka Injil meluas kepada keluarga mereka dan komunitas mereka. Selain itu, melalui misionaris yang diutus ke Bali, pelayanan ini berkembang hingga ke Kupang. Ketiga, kebaktian bahasa Indonesia di gereja Yewon akan menjadi basis misi yang mengutus misionaris bukan hanya ke Bali dan Kupang, tetapi juga ke seluruh wilayah Indonesia sebagai karya Tuhan yang menyebarkan Injil melalui murid-murid asal Indonesia. Semuanya akan dikerjakan oleh Allah melalui orang-orang yang percaya kepada janjinya. Bacaan hari ini yakni Kisah Para Rasul pasal 13 menandai awal dari bagian ketiga kitab ini. Mulai dari pasal 13 terdapat beberapa perubahan besar. Pertama, tokoh utama dalam penyebaran Injil bergeser
dari Petrus, rasul bagi orang Yahudi, kepada Paulus, rasul yang dipanggil untuk orang bukan Yahudi. Tempat misi juga berpindah dari gereja di Yerusalem ke gereja di Antioquia di tanah orang bukan Yahudi. Perubahan ini merupakan titik balik penting dan permulaan yang baru dalam membuka lembaran sejarah besar penyebaran Injil ke seluruh dunia. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menemukan kehendak dan rencana Allah yang memanggil kita, menemukan identitas diri kita, bertumbuh secara rohani, dan akhirnya diutus kembali ke Indonesia sebagai misionaris untuk menyelamatkan 300 suku di berbagai daerah. Kiranya hidup kita dipakai Allah untuk berada dalam barisan berkat ini. Pokok bahasan yang pertama adalah kepada segala bangsa. Dalam ayat 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Dalam ayat ini tercatat 5 nama. Nama Barnabas disebut pertama, sedangkan nama Saulus dicatat terakhir. Urutan ini diperkirakan menunjukkan tingkat pengaruh mereka di gereja Antioquia pada waktu itu. Barnabas yang lebih awal diakui sebagai pemimpin dicatat terlebih dahulu, sedangkan Saulus yang baru dipanggil tidak lama setelah sebelumnya menganiaya gereja dicatat terakhir. Sementara itu, Barnabas dan Saulus sudah dikenal luas, namun 3 orang lainnya kurang dikenal, sehingga mari kita lihat secara singkat tentang mereka. Pertama, Simeon juga disebut Niger. Kata Niger berasal dari bahasa Latin yang berarti hitam. Kata dalam bahasa Inggris negro yang digunakan untuk menyebut orang kulit hitam Afrika berasal dari kata ini. Karena itu diperkirakan bahwa Simeon adalah seorang berkulit hitam. Lukius dari Kirene diduga merupakan salah satu dari mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di Yerusalem pada waktu kemartiran Stefanus dan pergi ke Antioquia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Menahem diperkenalkan sebagai saudara sepersusuan dari Raja wilayah Herodes. Ia dibesarkan di istana bersama Herodes Antipas, putra Herodes Agung, raja yang berusaha membunuh bayi Yesus setelah mendengar berita kedatangan orang Majus. Ibu Menahem adalah pengasuh Herodes Antipas. Walaupun mereka disusui bersama dan dibesarkan di lingkungan yang sama, salah satu dari mereka menjadi terkenal karena membunuh Yohanes Pembaptis dan menentang Yesus. Sedangkan yang lainnya menjadi seorang penginjil besar bagi Yesus Kristus dan meninggalkan nama yang mulia. Dengan demikian, orang-orang yang menurut standar dunia tidak mungkin berbentuk satu tim disatukan menjadi satu tim. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda bergabung membentuk satu tim penginjilan misi. Tuhan mempersatukan mereka melampaui rasa, status, kelas sosial, latar belakang, dan lain-lain. Mereka dipersatukan hanya berpusat pada Tuhan dan berpusat pada firman Tuhan. Meskipun di dunia mereka tidak mungkin bersatu, dalam Injil hal itu menjadi mungkin. Karena Injil adalah hal yang paling berharga, mereka dapat menjadi satu. Selain itu, ini menunjukkan bahwa keselamatan Allah terbuka bagi semua orang dan memperlihatkan kuasa Injil yang merobohkan semua tembok pemisah manusia. Dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Misi adalah perintah agung mutlak oleh Roh Kudus bagi gereja. Dalam ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dalam ayat ini, misi digambarkan sebagai tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa misi bukanlah pekerjaan sebagian kecil misionaris atau sekedar tugas gereja, melainkan karya Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah perencana dan penggerak utama dari misi. Pada masa gereja mula-mula tidak ada seorang pun dari antara orang percaya yang merancang atau bahkan bermimpi tentang misi kepada bangsa-bangsa lain. Namun, Roh Kuduslah yang memimpin orang-orang percaya di gereja mula-mula untuk pergi ke Samaria. Ketika mereka memberitakan firman, Roh Kudus dicurahkan atas mereka seperti minyak atau air, sehingga mata mereka terbuka terhadap misi. Secara ketat, misi adalah missio Dei dalam bahasa Latin, yaitu misi berasal dari Allah sendiri. Allah sendiri adalah perencana dan penggerak utama dalam misi dunia, yaitu penginjilan dunia. Dan untuk melaksanakan misi ini sepenuhnya, Allah mengutus Roh Kudus. Oleh karena itu kita sering menyebut Roh Kudus sebagai roh misi dan Kisah Para Rasul sebagai kisah Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja, di situ selalu terjadi sejarah misi. Sebaliknya, di mana ada sejarah misi, di situ selalu ada karya Roh Kudus. Gereja adalah lembaga yang didirikan secara langsung oleh Roh Kudus untuk misi dan penginjilan. Lalu, apa yang akan terjadi jika gereja menjadi tidak peduli terhadap tugas yang diperintahkan oleh Roh Kudus? Penginjilan misi bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan sesuka hati. Kita ada di dunia ini untuk penginjilan dan misi. Itulah tujuan hidup kita. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menyadari nilai Injil, menginformasikan bahwa dalam Injil tidak ada lagi yang menjadi masalah. Bersatu di dalam Injil dan dengan sukacita, ucapan syukur serta doa dengan penuh kemuliaan melaksanakan misi memberitakan Injil kepada segala bangsa, yaitu tugas yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Pokok bahasan yang kedua adalah sampai ke ujung bumi. Dalam ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat ini menggambarkan bagaimana gereja Antioquia mengikuti arahan Roh Kudus.
mengkhususkan Barnabas dan Saulus, meletakkan tangan atas mereka dan mengutus mereka sebagai misionaris. Kata maka yang diterjemahkan dari kata Yunani tote berarti tepat pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa begitu menerima perintah Roh Kudus, seluruh jemaat Antioquia segera berpuasa dan berdoa. Dengan kata lain, gereja Antioquia tidak hanya langsung menaati pimpinan Roh Kudus, tetapi juga dengan sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa untuk pelayanan misi kedua orang tersebut. Sementara itu, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai membiarkan pergi, di sini bukan aposteleo yang berarti mengutus, melainkan apelusan. Bentuk dasar kata ini, apoluo, merupakan gabungan dari kata depan apo yang berarti dari, dan kata kerja luo yang berarti melepaskan. Sehingga apoluo berarti melepaskan dari, yakni membebaskan atau membiarkan pergi. Kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan membebaskan tahanan dari penjara, mengampuni dendam dalam hati, atau mengirim seseorang pergi dari sisi kita. Kita patut bersyukur atas kesempatan untuk beribadah dan bersekutu bersama di tempat ini. Namun, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Sama seperti tujuan orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka adalah untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat hidup mandiri tanpa bergantung terus-menerus kepada orang tua. Demikian juga orang tua yang sehat akan membantu anaknya menjadi mandiri dan akhirnya melepaskannya. Demikian pula dengan kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani di tempat ini, lalu tersebar ke ladang masing-masing yang telah dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Barnabas dan Saulus adalah pemimpin besar yang membawa pertumbuhan luar biasa bagi gereja Antioquia. Mengutus mereka ke ladang misi bangsa-bangsa bukanlah hal yang mudah bagi gereja Antioquia. Bisa saja terasa sebagai kehilangan besar. Namun gereja Antioquia tidak menahan mereka dalam komunitasnya, melainkan dengan rela membebaskan dan membiarkan mereka pergi. Sikap inilah yang sangat tergambar dalam penggunaan kata apelusan pada ayat ini. Saya berdoa agar semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menerima asupan rohani yang berlimpah di komunitas kebangkitan yang penuh sukacita ini, bertumbuh dan menjadi pribadi rohani yang dewasa dan matang. Pada akhirnya saya berdoa agar semua saudara semua diutus kembali ke Indonesia menjadi pemimpin yang menghidupkan daerah-daerah di sana, serta menjadi misionaris yang bertanggung jawab untuk membangkitkan satu suku dan satu daerah bagi Kristus. Sebagai kesimpulan, kisah para rasul belum akhir. Roh Kudus masih terus bekerja melalui kita hingga saat ini. Kita sedang menulis kitab Kisah Para Rasul pasal 29 di zaman ini. Di tempat ini ada jemaat dari berbagai latar belakang, mahasiswa, pekerja, imigran karena pernikahan, anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei, mendatang konfirmasi misi dunia akan diselenggarakan di Gereja Yewon. Firman Tuhan akan diberitakan dengan tema permulaan yang baru. Acara konferensi dimulai pukul 19 dan sebelumnya mulai pukul 16 akan diadakan pertunjukan tari tradisional Indonesia oleh KTTI serta mission market di halaman gereja. Mari kita semua berdoa bersama agar di antara jemaat multi etnis dan gereja berikutnya ada yang berkomitmen menjadi pendeta, misionaris, dan penatua. Dan kita semua dapat berpartisipasi secara aktif sehingga waktu ini menjadi kesempatan untuk menemukan misi penginjilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Akhirnya Allah sendiri yang akan menggenapi misinya dari Sabang sampai ke Merauke. Saya percaya Tuhan akan memakai kita supaya tidak ada seorang pun di Indonesia yang belum mendengar Injil, belum mengenal Tuhan.
Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon menaati perintah terakhir yang Tuhan Yesus berikan sebelum kenaikannya melalui permulaan yang baru dan akhirnya berbuah dengan sukacita serta memasuki dan menduduki tanah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menemukan kehendak dan rencana Tuhan yang telah memanggil kami, menemukan identitas sejati di dalam Injil, menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam hidup dan bertumbuh secara rohani melalui firman-Mu. Tolonglah kami untuk dibangun menjadi pribadi rohani yang matang, dewasa, yang mampu merangkul siapapun. Kiranya kami semua menerima kekuatan di dalam komunitas kebangkitan yang penuh sukacita ini, dan dengan ucapan syukur menggenapi misi memberitakan Injil kepada segala bangsa, serta menikmati berkat diutus kembali menjadi misionaris untuk menyelamatkan 300 suku di Indonesia dan menjadi murid Kristus. Tolonglah kami untuk menaati perintah terakhir yang Tuhan berikan sebelum kenaikannya, berbuah sebagai murid dengan sukacita dan menjadi saksi Kristus yang memasuki dan menduduki tanah yang telah diberikan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.